Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagel Agus Tumorang dengan NIM 123-210-125 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Hari ini, saya akan menjawab soal Python sebagai tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numeri. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai saja. Oke, untuk soal yang pertama. Di sini, kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, di nomor 1 ini kita dikasih data Excel ya, berisi data hasil uji tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile, dan berbagai jenis campuran beton. Dan juga, di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari variasi beton dan campuran superplyster and flash. Oke. Yang kita dapat lihat di sini, kita menggunakan modul Pandas untuk memuat dan membaca file Excel yang diunggah ke Google Colab. Pertama, file upload digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan mengunggah file dari komputer lokal. Setelah diunggah, kita akan mengambil nama file tersebut menggunakan list atau upload key untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path. Kemudian, file Excel dimuat dalam data frame df menggunakan pd-read Excel atau file path. Setelah data dimuat, print df digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Oke. Lalu, pada tugas kedua, kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton atau mix dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile untuk membuat grafik menggunakan matplotlib yang diimpor sebagai PLT. Grafik pertama, hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang yang berwarna biru, serta pada grafik kedua menampilkan hubungan antara mix and split tensile dengan batang berwarna oranye. Kedua grafik ini membantu kita untuk memvisualisasikan seberapa kuat campuran tersebut dalam hal kekuatan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu, kita menghitung korelasi antara kedua parameter menggunakan df, compressive strength, dan split tensile. Lalu, pada tugas yang ketiga, kita menggunakan regresi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linear dilatih menggunakan linear regression. Dari model skylinear variabel, input X diambil dari kolom compressive strength, sementara variabel Y diambil dari kolom split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model fit X, Y, kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength dengan model predict X. Hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter. Data hasil menunjukkan garis merah dan mewakili prediksi dari modelnya. Nih, kita dapat lihat di sini. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan merah seberapa besar perubahan split tensile setiap compressive strength berubah. Dan intercept, yaitu titik potong garis dan dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara sistematis. Gitu. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Pada soal ini, kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara atau EMP, Equivalent Motor Car Unit, berdasarkan data lalu lintas kendaraan
baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Soal ini memberikan visualisasi data melalui berbagai jenis grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan. Pertama-tama, kode yang dimulai mengimpor beberapa pustaka Python diperlukan pandas yang digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplot atau libpyplot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab yang digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi utama dengan main yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan secara manual atau dari file Excel. Pengguna juga bisa dapat memilih untuk keluar dari pemrograman memilih opsi ketiga. Selanjutnya, pemrograman penghitungan EMP untuk setiap jenis kendaraan. Apa sih itu EMP? EMP atau Equivalent Motorcycle Passenger adalah istilah untuk analisa lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan untuk menghitung volume kendaraan dalam satuan seragam. Untuk ini digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan seperti sepeda motor 0,5, mobil 1.0, dan kendaraan besar 1.3. Fungsi calculate EMP menghitung EMP menggunakan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing EMP. Total kemudian dihitung dengan jumlah EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ditampilkan pengguna untuk jumlah total EMP setiap jenis kendaraan EMP keseluruhan. Setelah itu fungsi plot EMP digunakan untuk beberapa grafik menunjukkan perhitungan EMP. Grafik pertama, kita bisa dapat lihat di sini adalah traffic counting jumlah motor dalam waktu tertentu. Lalu di grafik kedua masih menggunakan hal yang sama. Kita juga dapat melihat trafik jumlah mobil dalam waktu tertentu. Nah, grafik ini memudahkan kita untuk memudahkan perbandingan antara jenis kendaraan satu dengan yang lainnya. Lalu kita masuk yang soal berikutnya. Soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan selama setahun penuh atau tahun 2003. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan untuk memodelkan data cuaca seperti hujan. Fungsi ini menghasilkan data set simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi, dengan rata-rata 20 mm per hari. Datasheet tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal hujan dan tanggal diatur sebagai indeks mempermudah analisis berbasis waktu. NP Random Sheet 42 memastikan untuk konsistensi setiap dijalankan reproducibility. PD Date Range digunakan untuk menggunakan rangkaian dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. NP Random Gamma menghasilkan simulasi hujan dengan nilai rata-rata 20 mm per hari. Data ini kemudian disimpan dan dimasukkan dalam data frame dalam satu kolom, tanggal dan hujan mm. Setelah dalam bentuk data, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. A. Plot hujan harian. Visualisasi pertama adalah grafik hujan harian yang dimana 1 tahun. Pada grafik ini, garis horizontal biru menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dan titik merah. Pada garis merah menunjukkan rata-rata curah hujan pada tahunan dan titik menandakan hari-hari hujan ekstrim atau PLT plot menampilkan kurva hujan harian. PLT X-line menambahkan garis rata-rata tahunan. PLT scatter menambahkan titik-titik untuk harian dengan hujan ekstrim. Lalu yang B, curah rata-rata hujan bulanan. Grafik kedua adalah bar chart yang menampilkan curah hujan bulanan. Parblat menggunakan diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan, sumbu Y adalah rata-rata jumlah. Terakhir. Nah, itu adalah jawaban saya tentang soal-soal Python ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.